Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina dengan NIM 220222002 dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis kepemimpinan rukun tetangga atau RT di Dusun Nangkai, Desa Bijinangka dalam 7 aspek. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, penggerakan, yang keempat, pengendalian, dan yang kelima, penganggaran, dan yang keenam, pelaporan, dan yang ketujuh atau terakhir yaitu evaluasi. Nah, sebelum itu, seperti yang kita ketahui bahwa rukun tetangga atau RT merupakan suatu unit terkecil dalam struktur pemerintahan desa yang dimana memiliki peranan penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan masyarakat. Di Desa Bijinangka, khususnya di Dusun Nangkai, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam pengembangan masyarakatnya. Kepemimpinan yang efektif memiliki peranan penting dalam menggerakkan masyarakatnya dalam meningkatkan kualitas hidup. Peran rukun tetangga atau RT memiliki dampak signifikan sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan desa, di mana memiliki dampak terhadap kemajuan di desa Bijinangka tersebut. Selanjutnya, analisis kepemimpinan RT di Dusun Nangkai. Yang pertama, perencanaan. Di Desa Bijinangka, khususnya di Dusun Nangkai, berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Pak RT bahwa perencanaan adalah dasar dari semua aktivitas. Terkait perencanaan di desa selalu dilakukan dengan mengadakan musyawarah bersama perangkat RT dan warga untuk membahas kebutuhan dan masalah yang dihadapi lingkungan, seperti perencanaan yang berfokus pada infrastruktur, contohnya perbaikan jalan atau penerangan jalan ke kebun, perbaikan saluran air, dan kerja bakti, di mana kunci perencanaan adalah melibatkan semua warga. Kalau warga merasa dilibatkan, maka programnya akan lebih mudah diterima. Namun, masalah utama sering muncul dalam proses perencanaan ini, di mana kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan atau melakukan perencanaan yang telah dilakukan oleh Pak RT. Dan kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian di mana kita ketahui adalah langkah penting setelah perencanaan, di mana tugas dan sumber daya dikelola untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengorganisasian di tingkat RT di Desa Bijinangka masih belum bisa dikatakan di jalur yang benar, karena menurut Pak RT bahwa keterlibatan warga yang masih sangat kurang dalam menjalankan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, penggerakan. Penggerakan adalah langkah nyata untuk menggerakkan warga dalam menjalankan program yang sudah disepakati atau direncanakan dan diorganisasikan sebelumnya. Pak RT menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesarnya adalah sulitnya menggerakkan warga untuk ikut serta dalam kegiatan. Perencanaan awal mungkin dilaksanakan, tetapi tidak terlalu efektif. Untuk itu, dia sering menggunakan pendekatan personal seperti mengajak secara langsung warga untuk turut serta dalam menjalankan perencanaan dan pengorganisasian yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian adalah salah satu fungsi penting dalam kepemimpinan yang bertujuan untuk memastikan semua rencana dan program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, Pak RT katanya biasanya memantau secara rutin. Misalnya, jika ada kegiatan kerja bakti, dia akan turun langsung untuk mengecek partisipasi warga dan hasil kerja. Pak RT katanya tidak hanya turun mengecek atau memberikan arahan kepada warga, tetapi ia juga turut aktif dalam menjalankan atau membantu warga dalam kerja bakti tersebut.
Kemudian yang kelima yaitu penganggaran. Pak RT menjelaskan bahwa tahap perencanaan anggaran dimulai dari identifikasi kebutuhan di lingkungan RT. Setiap rencana kegiatan kita harus tahu dulu mau bikin apa, butuh berapa. Setelah itu Pak RT membicarakan terkait anggaran yang dibutuhkan kepada Bapak Kepala Desa atau aparat desa. Selanjutnya, keenam, yaitu pelaporan. Pak RT juga menekankan bagaimana pentingnya transparansi atau keterbukaan dalam pelaporan. Setiap kegiatan dia selalu menyampaikan hasilnya. Kalau laporan jelas, maka warga akan lebih percaya kepada kita atau kepada Pak RT. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu evaluasi. Setelah program selesai atau setelah semua perencanaan di awal sudah selesai, Pak RT dan warga selalu mengadakan evaluasi. Dia bilang, kami lihat apakah sudah sesuai dengan rencana awal dan apa yang perlu diperbaiki. Misalnya kalau kerja bakti kurang ramai atau kurangnya warga yang ikut berpartisipasi, kita evaluasi cara komunikasi atau waktunya. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan untuk rencana kegiatan berikutnya. Dari hasil analisis terhadap kepemimpinan RT dalam studi lapang di Desa Bijinangka, khususnya di Dusun Nangkae, Kecamatan Sinjeborong, dapat disimpulkan bahwa seorang ketua RT memiliki peranan yang sangat strategis sebagai pemimpin di lingkungan masyarakat skala kecil. Kepemimpinan RT meliputi fungsi komprehensif, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian, pengarahan, dan evaluasi, serta fungsi tersebut membutuhkan kemampuan manajerial yang baik, komunikasi yang efektif, dan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari warga masyarakat. Nah, mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.